Baik, terima kasih Bu Anissa. Pembacaan firman Tuhan dari Yosua 11 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin, Raja Hazor, diutusnyalah orang kepada Yobab, Raja Madon, dan kepada Raja Negeri Simron, kepada Raja Negeri Aksab, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di pegunungan, di Araba Yordan di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah Bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amori, orang Ed, orang Peris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Ewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api." Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Pada waktu itu Yosua kembali, direbutnya Azor, dan rajanya dibunuh dengan mata pedang. Sebab Azor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang. Sambil menumpas orang-orang itu, tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernapas, dan Azor dibakarnya. Selanjutnya, segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan itu. Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit puing tidaklah dibakar oleh orang Israel. Hanya Azor saja yang dibakar oleh Yosua. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijara orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang. Sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya, mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Ewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas. Dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan menyelamatkan, melenyapkan
orang Enak dari pegunungan, dari Ebron, Debir dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada bagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel, menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Demikian Bu Nisa. Ya, terima kasih Bu Ebrata. Baik, selanjutnya Pak Apul. Jadi unmute, Pak. Baik, Bu Anissa. 20. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkannya kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Akan tetapi, pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggungan. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, yang mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Sekian bisa. Saya sambung. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai,
tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?
suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Sisa Nisa. Haleluya, terima kasih Bu Ebrata, Pak Abu dan Bu Lucy. Selanjutnya Pak Monang persiapan. Langsung Ibu. Ya, silakan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun kau belum, ku maukan tetap menyembah, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Ku pengharapan, bukan bersedih.
menyembahmu. Kau turut bekerja. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jaga hidupku, tak sekalipun goyah. Firman-Mu terang di langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Firman-Mu terang di langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja.
Haleluya, terima kasih Pak Monang atas pujiannya. Baik, renungan firman Tuhan pagi hari ini berjudul Kemenangan Israel atas orang-orang Islam yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph. Silakan Pastor, apakah sudah siap? Haleluya, luar biasa. Minta maaf terlambat karena tadi saya harus antar-antar dulu ya. Hari ini banyak sekali yang datang dan luar biasa. eh, Kita over target, yang datang banyak banget sampai makanannya malah kurang. Kita pikir makanannya kebanyakan, tadi pesennya malah anak bilang, wah nanti kebanyakan, malah kurang. Bukannya kebanyakan malah kurang. Tapi untung dekat ya sama tempat makannya, jadi cepat datang, setengah jam nyampe. Tapi kita bersyukur sekali ya, hari ini kita mengundang banyak sekali penginjil jalanan, yang dari Filipina, yang dari mana yang orang Belanda, dan juga beberapa orang lain lagi ya. Ada sahabat-sahabat kita juga datang dan responnya luar biasa sekali mereka. Dan ada sesepuh-sesepuhnya gereja juga datang. Saudara, satu hal ya yang paling penting adalah ini adalah waktunya menuai kita ya. Komunitas kita Tuhan percayakan untuk berdiakonia, membuat sebuah kebangunan, awakening, movement, yaitu apa? Diakonia, movementnya kita. Itu adalah sebuah movement ya, sebuah movement yang sangat penting sekali bagi dunia, karena sejujurnya sebenarnya movement dalam Kisah Rasul pertama kali juga adalah apa? Diakonia, ya. Juga kan diakonia itu pertama kali ada di seluruh dunia. Yang pertama kali ketika Roh Kudus turun, saudara. Revival itu movementnya selalu diakonia. Dan ketika orang melakukan diakonia, maka semua mujizat itu terjadi, saudara. Itulah sebabnya di komunitas kita banyak mujizat. Kamu yang sakit, kamu yang bangkrut, keluargamu yang kocar-kacir, mulailah dengan diakonia. Bergabunglah dengan diakonia mandiri. Ya, kalau untuk bergabung dengan tim, itu nanti kita lagi pikirkan caranya. Karena masalahnya adalah kontrol. Standar operasional prosedur banyak yang langgar, saudara. Ya, makanya kita perkecil timnya, tetapi makanannya kita perbanyak. Karena banyak yang dilanggar standar operasional prosedurnya. Nah, tetapi di waktu ini kita akan terus ya, kita akan terus upayakan supaya semua bisa kita sebanyak mungkin kita bisa libatkan untuk berdiakonia, saudara. Nah, saudara, kalau di dalam kehidupan kita, ya, kalau kita cuma datang ke gereja, kalau cuma berdoa, Anda belum menang, saudara. Kalau Anda datang ke gereja, berdoa, nyanyi, kolekte, Anda belum menang, saudara ya. Kapan Anda disebut pemenang? Ya, saudara, kalau Anda punya uang 1 miliar di rekeningmu, Anda itu bukan orang kaya, saudara. Satu, karena mungkin uang itu bukan uangmu, ya kan? Uang titipan orang. Tapi yang kedua, bisa jadi itu uangmu, tapi kamu utangnya lebih banyak lagi, ya kan? Tapi yang ketiga, itu uangmu dan kamu nggak punya utang. Tapi masalahnya kamu tidak disebut kaya. Sampai kapan? Sampai kamu bisa memberi. Bukan menjamu orang, bukan ya, bukan royal ongkrongan.
Kamu akan disebut kaya kalau kamu bisa berbagi dengan orang lain. Ya, kalau kamu bisa berbagi dengan orang lain, itu kamu akan disebut kaya, saudara. Sebab kamu tidak akan disebut kaya, ya duitnya banyak tapi pelit, ya berarti kamu bukan orang kaya. Kenapa? Karena buat kamu merasa buat kamu aja kurang kok. Apalagi saya mau berbagi, buat saya aja kurang kok. Benar nggak? Padahal duitmu 1 triliun, ya buat saya aja kurang, berarti kamu bukan kaya. Nol-nol-nolnya banyak, angkanya banyak, hartamu mungkin banyak, tapi kamu tidak disebut kaya. Sebab yang namanya kaya ketika kamu bisa berbagi, ya. Yang namanya pemenang, ya, tadi Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 10, yang namanya pemenang itu bukan kalau Anda bisa ngusir setan, kalau Anda menyembuhkan orang sakit, berdoa, bernubuat, segala macam nubuatannya tepat terus, itu Anda belum pemenang. Yang namanya pemenang, kalau nama kamu sudah tercatat di kerajaan sorga, karena Matius 7 ayat 21, 22, 23, mengatakan walaupun kamu ngusir setan, kamu bernubuat, kamu menyembuhkan banyak orang, tetapi kamu tidak melakukan kehendak Bapakku, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Kamu akan ditolak. Bukan karena kamu melakukan banyak mujizat tuh kamu disebut pemenang. Bukan, apalagi kamu cuma hadir ke gereja, apalagi kamu cuma kolektor, saudara, cuma berdoa sikala laba-laba. Nah, ada artinya. Kamu disebut pemenang apabila kamu namanya sudah tercatat. Loh, Anda sekarang ini sudah tercatat belum di kerajaan surga? Jangan-jangan Anda belum tercatat loh namamu. Kapan nyatetinnya? Kapan nyatetinnya, saudara? Saudara, pertama kali Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, Anda tidak tahu Anda sungguh-sungguh apa enggak. Enggak tahu. Sungguh-sungguh apa? Belum tentu. Bahkan Anda sendiri saja tidak tahu sungguh-sungguh apa enggak sampai nanti pencobaan itu datang. Baru Anda tahu itu sungguh-sungguh apa enggak. Sekarang jangan membual. Nggak bisa Anda sungguh-sungguh apa, kita nggak tahu. Ya, sampai pencobaan itu datang. Ya, di tengah pencobaan itu datang, maka baru tahu kita ini sudah lahir baru atau belum. Ya kan? Kalau Anda namamu belum, kalau Anda belum lahir baru, ya pasti namamu belum tercatat. Pasti. Orang sudah lahir baru saja, namamu belum tentu sudah tercatat loh, saudara. Ya, tercatat. Berbahagialah karena namamu tercatat. Orang bayi lahir di mana-mana juga namanya belum dicatat, saudara. Bayi lahir, namanya belum dicatat. Nanti berapa hari kemudian sama bapaknya dicatatkan, atau sama ibunya. Bahkan ada yang sudah 10 tahun lahir aja masih belum punya akta kelahiran, kan? Ya. Nah, sistem pencatatan kelahiran itu kan dimaksud oleh Yesus. Sama Rasul Paulus juga kan, sistem pencatatan. Aku ini menjadi warga negara Roma karena kelahiranku, karena hak kelahiranku, katanya Paulus kan, dia warga negara Roma karena hak kelahirannya dia. Dia terlahir di wilayah Roma dan orang tuanya sudah menjadi warga negara Roma. Jadi otomatis Paulus warga negara Roma. Sementara kepala pasukan Romawinya sendiri, malah aku membelinya dengan harga yang mahal, dia harus beli. Paulus karena hak kelahirannya, kalau Anda mau jadi warga negara Amerika, Anda kalau lahir di Amerika, otomatis warga negara Amerika. Kalau Anda tidak lahir di Amerika, ya Anda harus membeli kewarganegaraan itu, entah melalui proses asimilasi dan sebagainya macam. Pokoknya ada proses yang ribet panjang ya, kayak saya juga ya. Begitu, saudara. Nah, orang-orang yang lahir baru, ya, maka dia punya tugas, saudara. Punya tugas-tugas, ya, supaya dia melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, kamu tidak akan diingat
Kalau kamu mengusir setan dan sebagainya macam, kamu tidak akan diingat oleh Tuhan. Kenapa? Lah, kan karunia kan dikasih sama Tuhan. Ya, saya yang ngasih, terus kamu mau pamer-pamer jasa sama saya. Kan kurang ajar gundulmu peang. Contoh nih ya, ada orang, ya kan, kerja di perusahaan, lalu digaji sama perusahaan. Pak, kita mau bikin proyek ini, lalu kamu sudah digaji, lalu kamu proyek-proyekmu dibiayai oleh perusahaan dan berhasil. Lalu kamu pamer kemana-mana, ini kan karena saya, ini begini-begini, lalu bosnya nggak seneng kamu dipecat, saudara. Terus kamu marah, bosnya kurang ajar, ya, tak bikin berhasil. Saya pernah ya, saudara, saya pernah suatu ketika, kalau saya kerja di sebuah perusahaan, ya saya sebagai direktur marketing di situ. Perusahaan ini jualan barang nggak laku-laku, saudara. Sampai si yang punyanya ini pakai celana lucu-lucu lah. Ownernya sendiri barisan komisaris. Terus dia jalan-jalan propaganda ya dari di mall itu ya naik turun. Wah, malu ketuk nggak laku barangnya. Begitu saya masuk, saya kerjain, saudara. Itu barang dari omset cuma 20 juta rupiah sampai omsetnya 20 miliar. Itu beneran, saudara, terjadi ya. Ya, kalau saya kasih tahu mereknya, Anda nanti, oh nanti gitu ya, nggak usah ya. Serius ya, dari 20 juta omsetnya 20 juta rupiah sampai jadi 20 miliar itu omsetnya. Sampai akhirnya sudah saya tinggal itu jadi 200 miliar. Ya, wah itu udah kayak barang yang luar biasa, saudara. Saudara, waktu saya pergi, ya, jadi saya marah ya sama bosnya nih ya, sama salah satu komisaris saya marah karena ini komisarisnya terlalu kurang ajar menurut saya. Tetapi buat komisaris ini, ya sekarang saya waras. Dulu saya nggak waras, saya nggak ngerti. Sekarang saya waras. Lawang aku kan gaji kamu. Kamu bisa bikin begini kan juga karena dibiayai oleh kantor. Jadi jangan bilang kamu berjasa, kamu berjasa hebat. Walaupun saya waktu keluar saya bilang kamu belum tentu bisa ngerjain yang saya lakukan. Tetapi dia juga sama, kamu kan digaji. Memang itu sudah seharusnya kalau kamu nggak bisa kerja begitu, maka kamu jangan di sini. Nangkep nggak, saudara? Kalau sudah kerja, jangan merasa berjasa, jangan merasa hebat. Ya, makanya di dalam Lukas juga Yesus berkata, kalau kamu sudah melayani Tuhan, kamu harus katakan, ya, kami hanya pelayan-pelayan hamba-hamba yang tak berguna, yang melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Dari ayatnya, saudara ya. Kami ini hanya hamba-hamba tak berguna, yang melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Jadi kamu jangan merasa sok berjasa. Makanya karyawan-karyawan kamu keluar masuk perusahaan, karena kamu merasa pintar, merasa hebat kan. Enggak. Sama ya di yayasan kita. Oh, kalau bukan karena saya, mana bisa jalan yayasan ini. Saudara, nyatanya begitu orang itu keluar, kita anteng-anteng aja tambah gede yayasan kita, loh, saudara. Biasanya kan orang merasa berjasa kan dengan yayasan kita. Nah, itu tuh, saudara. Jadi kalau kamu punya karunia kesembuhan ilahi, diberi karunia mujizat, karunia nubuatan, dan segala macam, kamu jangan sok-sokan merasa hebat, saudara. Jangan sok-sokan merasa hebat kamu. Itu karunia dari Tuhan. Kayak kaos tangan sekali pakai, udah pakai buat ngopok-ngopok pantatnya babi, ya kan? Buang, buang, saudara. Jorok amat, Pak, pagi-pagi bilang pantat babi. Nggak jorok, ini beneran. Kamu ini hanya kaos tangan sekali pakai. Jangan sok-sokan. Jadi jangan kamu merasa kamu sudah hebat, merasa pemenang. Setan-setan takluk kepadamu. Oh, belum tentu, saudara. Kalau pura-pura takluk, nggak taunya kamu yang diperdaya oleh setan. Ya kan? Tetapi berbahagialah bila namamu tercatat. Karena itulah yang namanya pemenang. Ketika namamu tercatat. Kapan namamu tercatat, saudara? Namamu akan diingat oleh Tuhan kalau kamu menghutangi Tuhan dengan membantu orang-orang miskin. Ya kan? Kalau kamu mengutangi Tuhan, maka namamu dicatat, saudara. Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Tapi begitu kamu kasih bantuan kepada orang fakir miskin, orang janda tua, ya tua renta, ya kasih makan,
Ya anak-anak yatim, kamu pelihara hidupnya, namamu tercatat. Karena Tuhan tidak pernah berutang. Begitu ada yang ngasih utang, dicatat sama dia namanya. Itulah logika aturan kerajaan surga, saudara. Ya, namamu tercatat di kerajaan surga, dicatat. Ya, nama saya tercatat di Israel. Kenapa? Ketika saya melakukan sebuah donasi untuk pohon hidup, katanya ya. Jadi untuk menanam 1.000.000 pohon di Israel itu, saudara ya. Nah, donasi itu, nama saya tercatat. Nah, tetapi untuk di surga, namamu supaya tercatat, ya kan nggak ada bikin KTP surga kan nggak ada. Maka kamu harus menghutangi Tuhan supaya nama kamu dicatat, nanti Tuhan bayar sama kamu. Jadi berbahagialah namamu dicatat dengan apa? Dengan diakonia. Dan menjaga hidupmu tetap di dalam kekudusan. Karena walaupun kamu namamu dicatat, begitu kamu datang, pakaianmu compang-camping, mesum, ya kamu nggak bisa masuk. Jadi harus diakonia, harus punya cinta, dan punya kekudusan. Ingat-ingat kekudusan ini, saudara. Ya, kita akan belajar tentang kekudusan ya dalam bulan-bulan ke depan ya. Karena nanti kalau hari Minggu kita cerita banyak tentang kekudusan ya, tentang antikristus ya. Kita banyak cerita tentang kekudusan. Namamu dicatat kalau kamu mengutangi Tuhan, yaitu dalam berdiakonia, bersedekah, ya bukan ngasih uang loh saudara ya. Hati-hati loh. Tapi apa? Bukan ngasih uang ya, tapi bersedekah dengan kasih makanan, pakaian, dan seterusnya. Nah, kalau kamu mau ngasih uang, kasihnya ke damar kasih atau damaris. Supaya dikelola, dipilih-pilih, saudara. Orang-orang ini. Kalau Anda kasih uang, nanti kamu ketipu. Dan jaga kekudusan, supaya ketika kamu dicatat, jangan dicoret lagi. Ya, dicatat, saudara, sebagai warga negara kerajaan surga. Beda ya dengan nama yang ditulis dalam kitab kehidupan. Nah, itu beda lagi itu ya. Itu nanti ceritanya nanti. Tapi hari ini tentang bagaimana supaya namamu tercatat dan kamu lebih dari pemenang mengalahkan musuh-musuhmu. Dan namanya lebih penting, kamu namamu dicatat. Kalau namamu sudah dicatat di situ, sudah paten, saudara. Siapa yang ingin namanya dicatat di kerajaan surga? Berdiakonialah, bersedekahlah, dan menjaga kekudusan dalam hidupmu. Nanti namamu dicatat di kerajaan surga. Ya, ingat-ingat saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.